Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Raja di atas segala raja yang kami sembah siang dan malam. Kepada-Mu Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami merindukan Engkau. Engkau mula segalanya bagi kami. Engkaulah kehidupan kami, Bapa. Engkaulah harta abadi kami, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib bagi kami. Kerajaan-Mu kekal, dari kekal sampai kekal, Bapa. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, bersemayam di terang tak terhampiri. Surga bumi menyembah-Mu yang mulia, segala ciptaan-Mu menyembah-Mu, Bapa. Kami di sini menyembah-Mu, Sang Raja. Oh, Raja di atas segala raja. Oh, pencipta alam semesta. Allah yang maha kuasa, berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Surga bumi menyembah-Mu, Sang Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu, Bapa. Kami merindukan-Mu, kami haus akan Engkau, Bapa. Oh, tenggelamkan kami di hadirat-Mu, Bapa, menikmati urapan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, besar setia-Mu, Bapa, berlimpah-limpah kasih sayang-Mu. Terima kasih, Bapa. Engkau Bapa yang luar biasa. Jiwa roh kami menyembah. Hidupkan pujian penyembahan di roh jiwa tubuh kami. Biar kami gairah surga menyembah yang mulia. Bila pusat penyembahan kami pagi hari hanya tertuju kepada-Mu, Yesus.
Terima kasih Bapa. Tenangkan hati kami, tenangkan roh kami, untuk kami masuk dalam hadirat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk bungkus ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam pimpinan kuasa Kudus. Dengan kuasa darah Yesus melindungi tubuh, jiwa, dan roh kami. Seluruh perlengkapan senjata api, seluruhnya aktif dalam kehidupan bangsa. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerendahan untuk memberitakan Injil kami sejati. Perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman aktif dalam kehidupan, memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kami. Tidak ada satu kuasa yang akan mengganggu kami karena perlindungan sempurna. Malaikat bergema di sekeliling ruangan ini. Tembok api berkeliling memagari kehidupan kami untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan jiwa. Kami rindu Tuhan berjumpa secara pribadi dengan kami. Puaskan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih berapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dengan pemurahan yang baik. Kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan. Kami datang Tuhan membawa sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saja semuanya bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan.
Benar Tuhan, besar anugerah bagi hidup kami. Kalau hari ini kami ada di sini, itu karena besar anugerah bagi hidup kami. Kami hadir di sini karena Tuhan yang mengajak untuk memimpin kami ke tempat ini. Kami mau belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau bertindak dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu karena kami percaya bahwa saat ini seberapapun kami yang hadir, hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk penyembahan kami. Saatnya kami akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, urapi kami semua, Roh Kudus pimpin kami semua, sehingga kami bisa bersama-sama menikmati apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Khususnya hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya kemampuan lebih daripada yang lain, tapi Roh Kudus pakai hamba-Mu berbicara bagi hamba-Mu, sehingga di saat kami berbicara, kami belajar tentang firman Tuhan. Disitulah ada kekuatan bagi kami. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan iman kami, sehingga kami bisa benar-benar bertumbuh, berakar dan bertumbuh menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya berkata, Bapak Ibu silakan duduk. Luar biasa Ibu Erwin, terima kasih sudah kapan datang Bu. Terima kasih Bu Lea, Bu Jenny, dan juga Bu Hana, Pak Didit, Mas El, terima kasih. Saya telat sedikit, tapi saya masih tetap merasakan hadirat Tuhan. Terus saya masuk, saya lihat kok semua pakai biru. Saya kayaknya tidak janjian juga. Saya nggak tahu, saya langsung ambil, istri saya juga pakai biru. Jadi kita nggak ada janjian ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan buat saya, Ibu Ruth. Waktu Ibu Ruth sampaikan ke saya Bapak ini bahwa firman Tuhan, saya rasanya berat karena saya itu tanggal 27 itu saya bukan berat juga, tapi rasanya biasanya kalau saya dapat itu dia sudah ada yang lain, jadi saya harus kerjakan. Tapi itu bukan berarti saya nolak, tidak, saya harus kerjakan. Terima kasih untuk kesempatan buat saya. Lalu kita akan bagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kita buka dari Kolose 2 ayat 6 sampai ke 9. Kolose 2 ayat 6 sampai ke 9. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil dan ayat yang 9. Kita akan tutup bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Saya baca. Judulnya tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berkata dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9 bersama-sama. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kolose ditulis oleh surat ini oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ini memang membuat surat ini kepada jemaat di Kolose waktu dia masih di dalam penjara, kurang lebih tahun
60 sampai 62 Masehi. Dan menurut banyak tafsiran yang ditulis bahwa Rasul Paulus menulis surat ini didikte oleh Timotius. Dan Timotius ini, mereka menulis surat ini dan menitipkan kepada Epafras. Epafras ini adalah salah satu pendiri dari jemaat di Kolose. Jadi surat ini dititip pesan kepada Epafras ini, tolong bawa dan sampaikan kepada jemaat di Kolose. Supaya Rasul Paulus itu berkeinginan supaya jemaat di Kolose itu dia kepenuhan dalam Kristus. Karena kalau kita lihat di ayat 9 ini Bapak Ibu, ayat 8, di sini ada di sini ada semacam ajaran-ajaran yang menurut Rasul Paulus ini jemaat Kolose ini perlu tahu. Ajaran-ajaran ini ada filsafat-filsafat kosong yang sebenarnya tidak membangun iman di dalam Kristus terhadap jemaat yang ada di Kolose, Bapak Ibu. Sehingga Rasul Paulus dia mulai bilang begini, hendaklah kamu itu berakar di dalam dia, maksudnya berakar. Kayaknya saya suara juga cukup ya, tanpa mic. Tes. Oh. Oke, start duluan. Gak apa-apa Pak, tanpa mic, gak apa-apa. Listrik mati. Oke, kita tinggalkan itu. Saya sampai kembali menyangkut. Jadi Rasul Paulus ini sedang mengirim surat kepada jemaat di Kolose lewat Epafras selaku pendiri. Oh, jadi terima kasih. Jadi dia mengirim surat kepada jemaat di Kolose ini supaya jemaat di Kolose ini jangan terpengaruh oleh filsafat-filsafat kosong, ajaran-ajaran dunia yang tidak perlu kami ikuti. Makanya dikuatkan dia kirim surat kepada jemaat di Kolose dengan harapan lewat Epafras yang salah satu pendiri di jemaat Kolose itu supaya kasih tahu kepada jemaat Kolose, kalian ini harus kepenuhan terhadap Kristus, karena kalian kalau tidak ikut ini, kamu beribadah sekalipun dalam hal pengaruh, kamu juga tidak bisa akan bertahan kuat. Makanya dia katakan kamu itu harus berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya punya tema atau judul seri pada siang hari ini, itu judulnya saya ambil dikutip dari ini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Kemarin juga saya sempat singgung firman ini di kegiatannya wanita tangguh. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkanlah ini Rasul Paulus mau bilang ini, hendaklah kamu itu hidupmu tetap di dalam Kristus. Karena Rasul Paulus melihat bahwa ini sudah ada goncangan di jemaat ini Kolose. Makanya dia berkepentingan untuk menulis surat, lalu yang mendikte itu Timotius, lalu menyerahkan kepada Epafras supaya Epafras mengatakan begini, ini loh, Rasul Paulus punya kerinduan supaya kita ini jangan goyah, supaya hidupmu itu tetap tidak berubah, terus menerus menerima Kristus, percaya kepada Kristus itu terus, jangan berubah. Baru datang ajaran goyang atau informasi-informasi yang tidak seharusnya itu sudah goyang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-6 ini, dia katakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya kemarin juga katakan begini, kira-kira ayat ini dia mau katakan kepada siapa? Untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus atau yang belum menerima Kristus? Apakah orang yang sudah menerima Kristus? Tentunya dia mau menyatakan kepada orang-orang yang telah menerima Kristus. Tapi persoalannya ayat selanjutnya dikatakan bahwa hendaklah hidupmu itu tetap. Kadang-kadang kita sudah menerima Kristus pun kita goyah juga. Saya ambil contoh, hari Minggu kita datang ke gereja, hari Senin kita FA, hari Selasa kita WBI,
hari Rabu, hari Kamis kita doa puasa, apapun bentuknya, tapi dalam proses itu kita tetap stagnan bagus, konsisten. Tapi selepas dari itu kita berubah. Karena apa? Kita tidak berpunya landasan, artinya kita tidak berakar yang kuat dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengambil ada beberapa data dasar penting Bapak Ibu tentang bagaimana supaya kita hidup ya tetap di dalam Kristus. Saya melihat begini Bapak Ibu. Kita buka dari Efesus 2 ayat 8 dan sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dia katakan begini. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Bapak Ibu, saya balik lagi ke awal tentang waktu kita menerima Kristus. Tentunya Bapak Ibu, kita percaya sepenuhnya menerima Kristus, bahwa kita tahu Tuhan Yesus sudah korbankan segalanya bagi kita, lalu terus nih kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat. Lalu kita sudah fokus ke situ, sehingga kita akan berkata begini, oh sudah cukup, dasarnya sudah cukup. Tetapi tidak juga Bapak Ibu. Tapi kita harus memahami juga penting begini. Kalau ayat dari Efesus 2, 8 dan 9 ini, menurut saya ini fondasi, ini akar. Ya, nanti saya akan tambah ke bawah lagi. Akar fondasi di dalam Kristus. Karena begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Lalu dikatakan begini, bukan hasil usahamu, bukan atas kinerja kita, bukan kita punya kinerja sehingga kita selamat, enggak juga. Dikatakan juga bukan hasil pekerjaanmu, bukan performa kita bahwa ini kita sudah hebat ini. Tidak, tapi ini karena kasih karunia, rahmat dari Allah untuk kita, pengorbanan. Tadi saya katakan bahwa kita sudah awal katakan kita sudah menerima Kristus, dengan demikian kita oke, sudah selesai. Terkadang begini Bapak Ibu, kita sampaikan kepada orang begini, kamu kalau terima Kristus, Yesus, kamu selamat. Setelah dia sudah selamat, sudah beres, sudah tidak ada apa-apa lagi. Lalu diam-diam masuk ke gereja, datang gereja, kita ketemu lagi. Kemarin itu saya bilang, karena kamu itu sudah selamat, sudah diselamatkan oleh Tuhan, pengorbanan sudah selesai, itu baru awal. Tapi yang saya mau katakan begini, ada lagi proses. Kamu harus baca firman Tuhan, kamu harus dengar firman Tuhan, kamu harus belajar firman Tuhan supaya kamu ini dibangun, supaya hidup itu tetap. Setidak-tidaknya kamu akan berakal. Jadi itu tidak cukup menurut saya. Jadi kalau kita sudah percaya itu belum cukup. Bapak Ibu, kita ini sudah baca firman Tuhan di Cinta Baca Alkitab. Saya sudah baca selesai, tapi saya nama belum masuk. Terus tadi malam saya lihat lagi, ternyata saya lupa. Saya sudah baca sampai selesai Wahyu. Karena waktu itu semua belum baca, saya belum masukkan. Tadi malam setelah saya baca ulang lagi. Walaupun saya sudah baca, saya baca ulang sebelum tidur. Saya ada dapat sesuatu yang ada di 20 itu, walaupun saya sudah baca, tapi sambil tidur saya merenungkan. Bukan main kalau Bapak Ibu ayat baca pasal 20 sampai 22 itu ngeri rasanya Bapak Ibu. Rasanya itu ngeri. Tapi kita bukan menakutkan, tapi yang saya mau tegaskan di sini Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ini di hidup tetap di dalam Kristus, artinya begini, kita mau dibangun dalam Kristus, kita harus berakar dalam Kristus itu. Bukan saja kita cukup sudah selamat, tapi kita harus melakukan sesuatu yang penting. Kita merenungkan firman, kita belajar tentang firman, kita dengar banyak pengajaran-pengajaran firman, supaya apa? Kita tetap hidup tetap, tidak berubah-ubah. Kita tetap stay, berakal.
Bapak Ibu, saya lanjut, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak lama-lama. Jadi saya kembali menyangkut satu poin penting. Saya sudah singgung ini juga kemarin. Jadi begini Bapak Ibu, metafora hidup kekristenan sering digambarkan sebagai tanah tempat akar mulai bertumbuh, akar iman bertumbuh. Saya ulangi, hidup kekristenan itu digambarkan sebagai tanah tempat akar iman bertumbuh. Ini metafora saja, artinya kita melihat bahwa Kristus itu tanah yang sewaktu kita menyerap nutrisi itu dari dalam tanah. Kalau tanpa tanah yang baik, artinya kita dalam posisi akar tidak bagus, kita pasti juga tidak bagus. Artinya begini, firman yang kita dengar pun tetap kita tidak terima dengan bagus, juga tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada hal yang penting di mana Kristus Yesus dan firman-Nya itu adalah tanah dan fondasi. Saya ulangi bahwa akar itu tanah itu berbicara tentang Kristus dan fondasi itu berbicara tentang tanah kita, supaya kalau kita berdiri pun kita tidak goyah. Akhirnya tanah berbicara tentang akar dan fondasi berbicara tentang kekokohan pada saat kita berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini saya mau katakan begini. Dua hal penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa pertumbuhan iman itu seumur hidup. Pertumbuhan akar itu seumur hidup. Tidak akan, kalau akar itu mati berarti mati. Berarti dia sudah dalam kubur. Artinya bahwa kita mengikuti Kristus, kita harus tetap, tidak akan berubah. Kita tetap bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya singkat saja. Jadi pertumbuhan itu ada dua. Pertumbuhan ke dalam itu berbicara tentang akar masuk ke dalam tanah, dan pertumbuhan ke atas setelah dia berhasil berakar, dia akan bertumbuh. Pertumbuhan ke dalam itu berbicara tentang hidup, memiliki relasi dan hubungan dengan Kristus. Dan ini tidak pernah dilihat orang. Tidak pernah satu orang pun tahu tentang bagaimana kita punya hubungan dengan Kristus. Tetapi hasilnya nanti kita lihat di dalam pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan ke atas itu berbicara tentang bagaimana kita punya hidup ini supaya dilihat oleh orang lain. Saya kemarin tegaskan begini, terkadang pada saat kita berbicara tentang pertumbuhan ke atas, itulah yang lebih banyak kita tonjolkan kepada, ada istilah yang saya susah sekali ingat itu, kalau kita bikin sesuatu supaya orang lain tahu, pencitraan. Nah itu dia kata itu, pencitraan. Kita pada saat kita pertumbuhan ke atas, kalau hidup kekristenan kita tidak berlandaskan tentang firman ini, dan pertumbuhan kita itu lebih banyak ke atas itu sebagai pencitraan, lebih banyak. Supaya apa? Orang lihat, kalau boleh kita jangan pegang Alkitab dua kiri kanan, memang hebat dia, tidak datang ke gereja. Mohon maaf, pakai jas atau rapi benar datang ke gereja. Ini kan, tapi ternyata itu hanya luarnya saja, tidak pernah. Tapi yang dimaksudkan oleh pertumbuhan ke atas ini adalah bagaimana kita memberikan dampak kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan jadi berkat dan dia akan bertumbuh dengan konteks yang ada dalam hidup kita. Terkadang ini pencitraan lebih banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ternyata kita butuh nutrisi yang harus kita tahu betul, bahwa kalau nutrisi yang ada dalam hidup kita tentang Kristus, kita hidup ke dalam hidup kita, tentunya kita memiliki satu konteks begini, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki ketaatan kepada Kristus, kita memiliki pengampunan terhadap orang lain, kita memiliki hidup benar di hadapan Tuhan,
Itu yang dimaksudkan kita punya memiliki masuk akal ke dalam. Ini yang tidak dilihat oleh orang. Kalau kita mengampuni orang pun, itu sudah cukup baik. Hidup kita benar pun, itu sudah cukup baik. Tetapi itu belum cukup. Kita harus pertumbuhan ke atas yang memberikan dampak yang lebih baik. Itu nutrisi apa yang kita punya. Lebih sederhana itu buah roh saja yang kita punya. Tidak mudah marah, pengendalian diri, banyak hal ada di situ. Bapak Ibu tahu lah buah apa itu. Tetapi yang saya mau sampaikan begini, mari kita melihat bahwa konteksnya kita mau berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, tentunya ada hal yang lebih mendasar yang perlu kita tahu. Kita memiliki nutrisi-nutrisi apa yang harus kita kerjakan. Kalau itu menutrisi akar tentang pertumbuhan kita ke dalam dengan Kristus, tentunya ada hal-hal yang kita tahu, ketaatan terhadap firman, ketaatan terhadap apa yang harus kita kerjakan bagi Tuhan. Itu yang perlu. Nah, kita lihat lagi menyangkut pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan ke atas yang saya pakai istilah pencitraan ini sebenarnya di luar banyak, kalau di Belanda yang tidak ada. Kadang-kadang pada saat kita masuk dalam hal-hal pencitraan di sini Bapak Ibu, kita lupa bahwa kita ini adalah sebagai pelayan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Yang menghambat hidup kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, hal-hal yang paling sederhana. Dia terpapar dalam pergaulan-pergaulan dengan orang yang salah. Akibatnya menciptakan hubungan Kristus dengan dia akan gagal. Ada orang bilang begini, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini juga bisa terjadi. Makanya saya katakan tadi, orang baik kalau dia bergaul dengan orang yang tidak baik, bagi saya ini terpapar. Terpapar artinya dia bisa berubah mengikuti itu. Ini juga menghambat dia pertumbuhan. Lalu dia punya hubungan dengan Kristus bagaimana? Gagal semuanya. Hari ini kita kan dituntut untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tentunya kita mau katakan begini, kita memiliki saat teduh yang cukup. Waktu baca firman Tuhan tiap hari, saya pikir-pikir kayaknya lama juga ya. Tapi coba Bapak Ibu renungkan dengan baik. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya ini sudah baca firman Tuhan mungkin sudah 5 tahun. Tapi saya jujur ya, saya kadang-kadang baca sekedar sudah. Tapi setelah kita masuk di sini, saya serius, bukan dulu tidak serius, bukan. Saya serius juga. Tapi justru kalau sekarang saya lebih dapat paham, oh ternyata begini ya. Oh ternyata begini ya. Akibatnya apa? Ada pertumbuhan iman kita. Jadi di sini yang saya katakan bahwa inilah yang saya maksudkan berakar, Bapak Ibu. Kita berakar, kita bertumbuh. Konteksnya terserah dari Bapak Ibu. Kita mau bertumbuh ke dalam dan kita bertumbuh ke atas. Ini termasuk kembali kepada hidup pilihan dari pelayanan kita, tugas tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi poin pertama bicara tentang bertumbuh dan berakar dan bertumbuh, dan saya selanjutnya bagaimana supaya kita ini hidup di dalam Kristus, tepat hidup dalam Kristus. Poin yang pertama itu selanjutnya bertambah teguh dalam iman. Bapak Ibu, kita lihat ada 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Saya ulangi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya atau karena iman, bukan karena melihat. Bagaimana kita bisa bertumbuh, bertambah teguh di dalam iman, Bapak Ibu? Di sini dikatakan sebab hidup kami adalah hidup karena iman. Kalau percaya pasti karena, bukan karena. Oh begini Bapak Ibu, kita karena iman. Nah kita lihat ya, pada ayat Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh
firman Kristus atau firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, untuk bertambah teguh iman kita, tentunya kita pendengar akan firman Tuhan itu bentuk-bentuk dari iman kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bagaimana cara untuk kita? Tadi saya sudah awal sampaikan. Untuk bertambah teguh iman kita, tentunya ada hal yang paling penting dari Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Bapak Ibu, kalau kita tiap hari dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, pasti kita tambah teguh iman kita. Saya yakin, karena saya belajar, saya baru merasakan belakang ini setelah baca firman Tuhan. Saya mengerti, oh ternyata begini. Nah, selain itu Bapak Ibu, bukan cuma itu saja, kita cukup di dalam gereja pun kita dengar firman Tuhan. Ini juga sudah tambah teguh kita punya iman. Persoalannya kita datang dengan hati yang benar, enggak itu menjadi persoalan. Kalau kita datang karena cuma sekedar karena saya hari Minggu ke gereja, karena saya kebetulan harus melayani Tuhan, saya datang. Karena saya kebetulan orang Kristen, saya datang. Tidak akan bertambah teguh iman kita. Karena itu kan sekedar. Tapi yang Tuhan maksudnya, pada saat kita datang dalam gereja ini, kita dengar firman Tuhan, disitulah iman kita bertambah teguh, tambah kuat. Karena begini Bapak Ibu, penambahan hal lain terkadang juga kita bisa melihat dari pada saat kita itu lihat Bapak Ibu lihat video-video itu juga tambah pengetahuan, tambah oh iya, tapi lihat dulu jangan sampai asal-asal juga ya, karena kadang-kadang saya lihat oh ini memang tidak cocok kita, jadi kita pilah-pilah, minta hikmat Tuhan lah waktu kita lihat media-media yang ada di HP itu. Karena begini, bagaimana kita mau bertambah teguh iman kita kalau kita hanya sekedar datang di gereja, yang penting kita duduk, setelah itu pulang, yang penting kita datang doa, setelah itu kita pulang, ya cukup sampai di situ. Iman kita cukup di situ saja, tidak akan tambah-tambah. Karena kenapa? Kita tidak mendengar dan kita tidak melakukan. Kita cukup. Nah, saya ingat di Matius 7 ayat sekian-sekian itu ada berbicara tentang mendengar perkataan dan melakukan, mendengar perkataan tapi tidak melakukan. Itu juga seperti itu. Kita dengar tapi tidak melakukan. Itu sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana iman kita bisa teguh bertambah? Tidak bisa juga Bapak Ibu, pasti akan begitu saja. Bapak Ibu, lalu di dalam ayat dalam Kolose 2 ayat 6 sampai sekian ini, Rasul Paulus bilang supaya imanmu harus bertambah terus di dalam ayat ini. Lalu kalau kita lihat dari Lukas 17 ayat 5 dan 6 Bapak Ibu, di situ ada murid Rasul tanya kepada Yesus, Tuhan bagaimana imanku bisa ditambahkan? Mungkin kalau menurut saya Tuhan bilang begini, oh iya gampang, kalau iman mau bertambah begini saja, kamu cukup dengar firman Tuhan, baca terus, belajar tentang firman Tuhan, ya cukup di situ iman bertambah. Kira-kira begitu. Tetapi Tuhan jawab, kita lihat dari Lukas 17 ayat 5 dan 6. Ya Lukas. Dikatakan begini, Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini loh, rasul-rasul bilang, Tuhan tambahkan iman kami. Kalau mungkin Tuhan Yesus bilang, oh gampang, kalau tambahkan imanmu, ya cukup. Tuhan bilang, 1, dengan firman Tuhan terus. 2, belajar firman Tuhan. Apa yang harus kamu kerjakan, sudah cukup. Mungkin poin-poin itu, kamu cukup. Tapi tidak Bapak Ibu, mari kita lihat. Tadi kita, Bapak Ibu saya katakan bahwa kita butuh iman ditambahkan, diteguhkan itu dengan mendengarkan firman. Saya ulangi. Kita butuh mendengarkan iman yang teguh, tambahkan iman yang teguh. Itu tentu cuma cukup mendengar, dengan iman sudah cukup.
Tapi ini saya mau tambahkan. Dikatakan bahwa jawab Tuhan Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji secawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbangunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu coba lihat, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu. Tuhan Yesus bilang, perkatakan ini. Iman yang bertambah teguh, tadi saya katakan bahwa dengar. Tidak. Tuhan, kamu sudah dengar, makanya Rasul-Rasul bilang, Tuhan tambahkan iman buat saya, buat kita semua. Mungkin Tuhan kan tadi saya katakan, Tuhan bilang, sudah, kamu cukup dengar, lakukan, lalu banyak baca mungkin firman Tuhan, pokoknya lakukan itu saja cukup. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang begini, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata. Jadi bukan mendengar, tapi dengan berkata juga, maka semua akan jadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat ada beberapa ayat yang mendukung ini, yaitu tentang 2 Korintus 4 dan 13 ya. Dan juga di Roma 5 ayat 6, tapi saya baca di Roma 10 ayat 6 begini Bapak Ibu. Tetapi kebenaran karena iman, di sini berkata demikian, janganlah katakan dan seterusnya. Artinya ini ada perkataan. Lanjut di 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, yaitu iman, atau aku beriman, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, artinya dengan iman, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi untuk menambahkan iman yang teguh, mendengar itu bentuk poin pertama, dan yang kedua adalah kita bisa melakukan, yaitu perkataan. Saya mau jelaskan panjang tentang, saya sempat baca bagaimana otoritas ya, otoritas Kristus dan kita. Ada hal yang kalau kita dalam status otoritas rendah seperti seorang bawahan, dia tidak pernah bisa melakukan. Kamu cukup dengar dan kamu lakukan. Itu otoritas di bawah. Tapi kalau saya sudah jadi direktur, saya cuma bilang, kamu bikin ini, dan itu perintah. Tapi Bapak Ibu tahu, ada lebih lagi otoritas di atas Tuhan Allah. Dia cukup bersabda jadi, tidak pernah tidak. Jadi kalau kita lihat dari konteks ini, bahwa dengan iman, pendengaran iman itu jadi, tapi perlu ada perkataan. Jadi semua dengan perkataan imanmu jadi. Jadi ini yang saya katakan bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai bentuk daripada perkatakanlah ini. Karena kita sudah diberikan otoritas untuk perkatakan ini supaya Tuhan akan menjadikan sesuai dengan apa yang kita katakan. Bapak Ibu, saya sering kalau orang Bapak itu perkatakan dengan iman, perkatakan dengan iman. Kalau kamu sudah dengar firman pun, perkatakan ini. Oke, kita tinggalkan itu. Yang terakhir Bapak Ibu, berlimpah dengan mengucap syukur. Gampang saja. Kalau berlimpah dengan mengucap syukur di sini Bapak Ibu, saya melihat begini Bapak Ibu. Dari Yakobus 1, 2 sampai 4, saya baca secara cepat saja. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lalu dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu, buah yang matang ini artinya bahwa supaya menghasilkan
untuk Bapak Ibu dan saya menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan satu apapun. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah membuat kita, kalau kita ini sudah memiliki satu kematangan dalam iman dan hidup kita untuk sering mendekatkan hidup dalam Kristus, tentunya dikatakan begini, hidup kita ini menjadi sempurna kalau kita hidupnya sudah matang. Sempurna ini utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Ini artinya kita harus mengucap syukur. Ini kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita, yang kita harus mengucap syukur atas segala yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi rasa syukur adalah bukti nyata dari kedewasaan rohani kita. Hati yang senantiasa bersyukur mencerminkan pengenalan akan kasih karunia yang Allah berikan dan tidak pernah berkesudahan. Amin Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkasih, bagaimana agar kita hidup tetap dalam Kristus? Kita harus memiliki akal yang selalu menyerap terhadap nutrisi firman yang baik. Sebab nutrisi firman yang baik tentunya akan memberikan jawaban yang baik juga dalam hidup kita. Bertambah teguh dalam iman menunjukkan kekokohan hidup kita untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, dengan mendengarkan firman Tuhan dan perkatakan ini tentunya akan memberikan jawaban bahwa hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati iman kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami sudah menyelesaikan apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mengucap syukur, biarlah apa yang kami dengar tetap menjadi bagian kehendak-Mu. Tuhan yang beracara dalam semua hal, percaya ketidakmampuan kami tetap menjadi cerminan bahwa Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua ini, lalu kami tetap menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan kita semua percaya bahwa kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Buktinya apa kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Buktinya adalah hidup kita menghasilkan buah-buah Roh. Dan bukan suatu kebetulan kalau siang hari ini firman yang kita dengar adalah kepenuhan Kristus, ya. Karena kepenuhan itu ada 3, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, dan kepenuhan Allah. Dan puji nama Tuhan, hari ini sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana kepenuhan Roh Kudus. Baik, sebelum kita masuk doa syafaat berkelompok, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, setiap kami merindukan bahwa hidup kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Kristus, dan juga oleh Allah sendiri. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Beni yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Berkati Tuhan keluarganya, berkati kesehatannya, berkati apapun yang ia kerjakan, berkati juga pekerjaannya ya Bapak. Dan kemanapun Tuhan hamba-Mu Engkau utus, Engkau pakai, biarlah boleh menjadi berkat banyak jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam doa syafaat berkelompok Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, minyak yang baru Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa, berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama katakan amin. Kita naikkan satu pujian, berserah penuh. Jalan sesat, ku mencari
Mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, sekali lagi katakan dari awal. Dalam sesaat ku mencari wajahmu, sujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, kaulah sandaran hidupku, benar Tuhan. Kaulah gunung batu dan perlindungan kami ya Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus, hanya Engkau yang Tuhan. Benar Tuhan, inilah pengakuan dari dalam hati kami ya Bapa. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Bapa.
Kami tidak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau senantiasa menyertai hidup kami, menuntun kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, kami akan berdoa syafaat berkelompok ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, memimpin kami Tuhan, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami ya Bapa, untuk kami boleh berdoa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk berdoa bersyafaat berkelompok. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil tempat. Mari Bapak Ibu kita persiapkan kehidupan rohani kita. Anggaplah itu tinggal beberapa jam Tuhan panggil kita pulang, sehingga setiap hari kita mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Bapa, ke rumah keabadian yang Tuhan sudah siapkan. Dengan segala macam gejolak kehidupan yang terjadi di dunia ini, yang kita alami. Saya mereview kembali ke belakang ya. Saya melihat kita di tim doa ini juga diproses Tuhan luar biasa. Baik kesehatan, keluarga, ekonomi, keuangan. Bapak Ibu tetap setia ya. Tetap setia. Segala yang ada di dunia kita akan tinggalkan. Dalam proses apapun yang Tuhan izinkan, kita boleh anak. Tetaplah setia. Tetaplah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Sesibuk apapun kita Bapak Ibu, luangkan waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman. Seperti dikatakan Pak ini tadi, kita mau berakar. Kita tidak bisa berakar kalau kita tidak baca firman. Kita tidak kuat kalau tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seberapapun kita yang ada, tetaplah setia. Tetaplah disiplin. Tetaplah komitmen. Dan tetaplah konsisten sampai Tuhan panggil kita pulang. Si Tuhan. Ibadah kita pada hari Sabtu tetap seperti biasa. Nanti akan saya sampaikan di grup.
yang akan sharing firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita terus mendukung saudara-saudara kita pelayan Tuhan. Kita semua diproses, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau proses iman kita. Sakit memang. Saya juga diproses. Sakit. Tapi bersyukur kita masih bernafas. Tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita sudah di penghujung doa. Kita patut bersyukur kita ada di tempat ini. Amin. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Kita terus mengucap syukur sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Berikan salam kanan kiri, kita katakan Bapak Ibu hebat karena ada di tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita waktu bersyukur sebab hari ini adalah hari yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, selama yang ku alami. Terjadi, ku mau tetap bersyukur.
kami sudah melakukan semua kehendak-Mu, sudah melayani Engkau dari awal hingga selesainya, baik itu worship leader, singer, dan juga pemain musik. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, dan juga para pengurus doa puasa bersama atau doa bersama ini Tuhan, guru dan teman-temannya. Tuhan berkati mereka semua, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya bahwa di saat mereka melakukan semuanya, Tuhan selalu berikan hikmat, pengurapan yang terbaik, sehingga pelayanan doa bersama ini Tuhan tetap semakin hari semakin jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berkati juga kami semua. Kami percaya bahwa hari ini kami tetap bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang terbaik bagi kami. Karena kami datang di tempat ini karena Tuhan memimpin kami. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh hamba-Mu Tuhan. Di saat kami makan, kami tetap kuat, sehat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan ke depan. Apapun yang kami kerjakan, kami selalu berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami tetap menjadi bagian kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati, dan kami akan pulang. Kiranya berkat Tuhan tetap senantiasa memberkati kami dalam perjalanan sampai di rumah kami, dan saatnya kami akan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berseluruh kuasa Roh Allah yang kudus yang tetap senantiasa menuntun, membimbing, dan memberkati Bapak Ibu mulai dari siang hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati.